Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, dari sekian banyak hewan di muka bumi ini, ternyata ada hewan-hewan yang dijanjikan akan masuk surga. Dalam Hasyiah Kisah Al-Mi'raj, Syekh Ahmad Ad-Dardiri menyebutkan bahwa ada 10 hewan yang kelak akan masuk surga. Meski dalam kitab itu tidak disebutkan satu persatu secara lengkap, tetapi berikut ini disampaikan ulasan-ulasan singkatnya sesuai dengan yang dijelaskan kitab-kitab sirah dan tarikh. Lalu hewan apa saja yang dimaksud? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. 10. Keledai Nabi Uzair. Dalam suatu perjalanan menunggang keledai, Nabi Uzair alaihissalam berhenti di sebuah desa yang hancur akibat peperangan. Tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana. Nah, dalam hati Nabi Uzair sempat bertanya-tanya, bagaimana Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini seperti ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaannya. Ia ditidurkan di bawah pohon desa selama 100 tahun. Tubuhnya sampai hancur dengan tanah. Begitupun keledainya. Ketika Nabi Uzair terbangun, tubuhnya kembali utuh. Saat itu pula, dirinya menyaksikan kekuasaan Allah yang telah membangkitkan keledainya yang sudah hancur jadi tulang, bahkan yang sudah menjadi tanah. Berkat jasanya menjadi bukti kekuasaan Allah, keledai itu pun dijamin masuk surga. Sembilan. Sapi betina Bani Israel. Sahabat keramat wali, pada zaman Bani Israel, hidup seorang laki-laki yang kaya raya, yang dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Masyarakat pun terkejut dan ingin mengetahui pembunuhnya. Mereka lalu menemui Nabi Musa untuk meminta nasihat. Lantas, Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Beberapa cirinya seperti tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih, dan tidak pernah membajak sawah. Sampai pada akhirnya, sapi dengan karakteristik tersebut ditemukan. Setelah sapi disembelih, Nabi Musa memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tadi. Di luar dugaan, jenazah itu benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa pun bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Jenazah itu menjawab bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sebagai balasannya, sapi itu pun kelak akan masuk surga. 8. Ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Sahabat keramat wali, dikisahkan perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam mendapat penolakan keras dari kaum Ninawa. Alasan penolakan mereka adalah karena Nabi Yunus seorang pendatang. Hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa dan pergi menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Di tengah perjalanan, badai besar menghadang kapal yang ditumpanginya. Akibatnya, satu persatu muatan dibuang ke laut, termasuk muatan orang. Saat diundi, keluar Nabi Yunus alaihissalam dan mengharuskannya untuk melompat ke laut. Sesaat melompat ke laut, Nabi Yunus langsung ditelan ikan besar. Akibatnya, sang Nabi bertahan selama 40 hari di dalam perut ikan. Selama itu, ia senantiasa berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah dirinya berhasil keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kembali menemui kaumnya. Sejumpanya dengan mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun terkejut karena melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah. Rupanya, sejak Nabi Yunus pergi dan badai besar menimpa kaum Ninawa, mereka baru sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus adalah benar.
Di saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari badai besar dan memerintahkan ikan itu untuk menelan serta mengeluarkannya dengan selamat. Ikan itu disebut ikan Nun. Nah, ikan Nun ini yang kelak dijamin akan masuk surga karena telah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam di dasar laut. 7. Anjing Ashabul Kahfi. Sahabat keramat wali. Kisah anjing Ashabul Kahfi bersamaan dengan kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan terbangun setelah 3 abad kemudian. Bayangkan saja, mereka tertidur di dalamnya selama 309 tahun. Tujuan awal mereka masuk ke dalam gua adalah melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus yang dikenal pemimpin yang ingkar kala itu. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang dan ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidurnya, mereka berhasil lolos dari kejaran Raja Dicyanus dan hidup di zaman yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Kisah ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 9-22. 6. Semut Nabi Sulaiman alaihi salam. Hewan berikutnya yang dijamin akan masuk surga ialah semut-semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisahnya berawal dari perjalanan Nabi Sulaiman dengan pasukannya ke sebuah daerah. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah lembah yang disarangi semut. Nah, melihat kedatangan Nabi Sulaiman alaihi salam, Raja Semut langsung memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang. Alasannya agar mereka tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Mendengar instruksi Raja Semut kepada rakyatnya, Nabi Sulaiman meminta pasukannya berhenti seraya memberi kesempatan kepada kawan semut memasuki sarang. Setelah kawanan semut masuk sarang, Nabi Sulaiman alaihissalam berbincang dengan Raja Semut itu. Nah, dari perbincangannya terungkaplah tujuan Raja Semut yang sesungguhnya. Ternyata ia memerintah kawanannya masuk sarang bukan khawatir terinjak pasukan Nabi Sulaiman, melainkan semut-semut takut merasa takjub melihat kemegahan pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam sehingga melupakan kekuasaan Allah. Lima. Hudhud Ratu Bilqis. Sahabat keramat wali. Burung hudhud termasuk jenis burung pelatuk yang disebut Allah dalam Al-Quran, yakni dalam surat An-Naml ayat 20-40. Burung ini ditugasi Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan, salah satunya kabar dari negeri Sabah. Sepulang dari satu perjalanan, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa dirinya menjumpai perempuan dengan segala kekayaan, namun masih menyembah matahari. Rupanya Allah memberikan keistimewaan pada burung itu berupa kemampuan fisik dan juga daya jelajah yang hebat sehingga dapat terbang jauh dan tidak pernah tersesat. Awalnya Nabi Sulaiman tidak percaya dengan apa yang disampaikan sang burung, hingga ia pun kembali mengutusnya membawa seruan dakwah kepada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Setelah mengantarkannya, Hudhud diperintah untuk mengamati tanggapan Ratu Sabah. Nah, setelah mendapat surat kiriman dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaan. Mereka kemudian berunding apa yang harus dilakukan untuk merespon surat Sulaiman. Hasilnya adalah Ratu Bilqis mengirim utusan untuk mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman. Nah, dari sinilah burung hudhud terbukti benar, yang dimana telah menunjukkan tentang kerajaan Sabah yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Berkat jasanya itu, burung hudhud pun dijamin Allah akan masuk surga. 4. Kambing gunung Nabi Ismail alaihissalam.
Nabi Ibrahim pernah diuji Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Ujian itu sungguh berat, mengingat menunggu kehadiran Ismail bukanlah waktu yang singkat. Namun, berkat keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah, Ibrahim berkenan menuruti perintahnya, pun demikian putranya Ismail. Hingga pada suatu ketika hendak disembelih, Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing yang gemuk nan sehat. Nah, rupanya begitu cepat malaikat mengganti dan menyelamatkannya dari penyembelihan sang ayah. Cerita ini pun dimuat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Dan berawal dari kisah ini, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Tiga, anak sapi Nabi Ibrahim. Sahabat keramat wali, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sulit mendapatkan keturunan. Berbagai usaha sempat ditempuhnya bersama istrinya Sarah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum juga mengabulkannya. Pada suatu hari, datanglah 3 tamu yang tak dikenal ke rumahnya. Sebagai orang yang gemar memuliakan tamu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memuliakan mereka dengan hidangan. Hidangan itu berupa daging anak sapi panggang. Sayangnya, ketiga tamunya tidak mau menyentuh hidangannya sedikit pun. Rupanya, ketiga tamu itu jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah. Mereka datang membawa kabar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya akan segera mendapatkan keturunan. Anak itu tak lain adalah Ishak alaihissalam. Sebagai ganjarannya, anak sapi yang disembelih itu diberi balasan masuk surga. Nah, untuk lebih lengkapnya, kisah ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 30. 2. Unta Nabi Saleh alaihissalam. Allah memberi mukjizat kepada Nabi Saleh berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta itu menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati orang-orang sekampungnya. Namun di antara penduduk Samud, ada yang jahat dan sampai tega membunuh unta tersebut. Akibat perbuatan kaum Samud itu, Allah menurunkan azab berupa hujan batu kepada mereka. Nabi Saleh dan orang-orang beriman pun selamat, sementara mereka yang ingkar hancur dan binasa. Dikabarkan, unta ini diperkenankan Allah untuk masuk surga. 1. Buruk tunggangan Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat keramat wali, buruk merupakan hewan surga yang dipilih malaikat Jibril untuk menjadi tunggangan Rasulullah SAW menempuh perjalanan Isra Mi'raj. Buruk itu terpilih karena kerinduannya berjumpa dengan sang Nabi yang telah kita bahas di video sebelumnya. Nama buruk sendiri berasal dari kata barku yang berarti kilat. Pasalnya, ia melaju dengan sangat cepat, secepat kilat, sehingga mempersingkat waktu tempuh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dengan hanya waktu 1 malam. Menurut sejumlah riwayat, buruk merupakan hewan seperti kuda, berbulu putih, memiliki sayap di kedua pahanya. Ukuran tubuhnya lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Kelak, hewan ini akan kembali masuk surga. Nah, itulah 10 hewan yang akan dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab.